Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan aman. Kemudian untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Insya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran kemudahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yes. Berikut Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas kira-kira siapa yang tidak hadir? Nastain sama Mufadzil. Nastain, Mufadzil. Mufadzil Mustafa toh? Mufadzil keterangannya apa ya? Sakit. Kalau Nastain? Nastain juga sakit. Nastain juga sakit. Ya, kita berdoa bersama agar mereka juga bisa sembuh, kemudian bisa sama-sama bergabung untuk mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Ya, yang berikut untuk menyemangati kita sekalian dalam pembelajaran ini, kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta akan Republik Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Kenapa harus menyanyikan lagu ini? Kenapa? Karena kita sudah menuju ke bulan Agustus. Bulan Agustus di mana tanggal 17 itu Indonesia merdeka, hari ulang tahun Indonesia. Karena itu kita dari sekarang untuk memupuk itu kita menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Semuanya berdiri. Yang ketiga kita mulai. Yang ketiga kita mulai. Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kalian perhatikan di slide di depan. Sebelum kita menganalisis terkait dengan gambar ini, terlebih dahulu Pak Guru akan tanyakan terkait materi yang kemarin. Apa itu perubahan ruang? Perubahan ruang. Ya, Perubahannya suatu ruang yang disebabkan oleh faktor tertentu. Perubahannya suatu ruang atau suatu tempat karena faktor-faktor tertentu. Kemudian contoh perubahan ruang, Bencana alam. bencana alam. Bisa sebut contoh bencana alam. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa. Banjir itu contoh apa? Perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor alam. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dia mengakibatkan perubahan ruang. Awalnya seperti ini, ketika gempa terjadi otomatis, apalagi gempa dengan skala yang besar, otomatis terjadi perubahan. Yang dulunya gedung tinggi bagus, setelah gempa terjadi hancur. Kayak di Turki yang kemarin toh.
Ya, oke, bisa paham toh? Oke, ini ada dua gambar yang Pak Guru tampilkan. Saya pikir, Pak Guru pikir kalian tahu tentang dua gambar ini. Gambar yang pertama itu main apa yang pertama? Congkak. Kemudian yang kedua, ya main game. Ada dua gambar berbeda. Yang satu itu permainan di zaman dulu, yang satu permainan di zaman sekarang, zaman modern. Toh? Ini perubahan ruang. Dulunya itu main masih pakai alat manual. Bukan hanya ini, nanti sebentar Pak Guru tunjukkan gambar lain. Main gigi-gigi, biasa begitu. Main kelereng. Nah, sekarang kan sudah lebih banyak main ini. Ini satu contoh dari perubahan sosial budaya. Bisa paham toh terkait dengan gambar ini toh bisa toh? Ada dua keadaan yang berbeda. Nah, keadaan waktu dulu ini, waktu dulu masih kecil, dulu sempat main congkak. Toh, nah, sekarang ini sudah lebih modern lagi. Oke. Berikut tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu melalui pengamatan gambar dan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok. Masing-masing peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan ini pengertian atau arti dari perubahan sosial budaya dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan gambar dan penanganan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuknya itu seperti apa perubahan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Kira-kira faktor apa saja yang menghambat perubahan sosial budaya? Daerah ini mau berubah, kira-kira faktor apa saja yang menghambat? Kemudian yang berikut, melalui pengamatan, ini 4 ini. Yang keempat, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Kira-kira perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu seperti apa? Setelah pembelajaran ini tujuan yang ingin dicapai, kalian bisa menganalisis kira-kira perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa. Jadi kalian membuat semacam laporan analisis terkait dengan perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat, kemudian mempresentasikannya di depan. Ini tujuan pembelajaran kita. Oke, berikut. Ya, ada 3 penilaian yang nantinya akan Pak Guru ambil dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap ini berkaitan dengan tingkah laku kalian selama pembelajaran. Mulai dari doa sampai dengan yang terakhir pada saat diskusi kelompok, kemudian sampai di doa penutup. Itu semua dinilai, penilaian sikap. Kemudian yang berikut, yang kedua itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terkait dengan sebentar hasil evaluasi. Evaluasi yang Pak Guru berikan. Selain evaluasi yang Pak Guru berikan di akhir nanti, terkait juga dengan yang nanti Pak Guru tanyakan, atau ada feedback, ada jawaban dari kalian, atau ada pertanyaan dari kalian. Itu juga merupakan bagian dari penilaian pengetahuan. Kemudian yang berikut yang terakhir ini penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berkaitan dengan hasil LKPD kalian. Kinerja di dalam kelompok, diskusi kelompok, kemudian sampai dengan hasil diskusi kalian dituangkan di dalam LKPD, dikumpulkan ke Pak Guru. Ini kaitan dengan penilaian keterampilan. Oke, berikut. Nah, materi yang hari ini akan kita bahas, yang akan kita pelajari itu terkait dengan perubahan sosial budaya.
Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya Guru akan menampilkan video pembelajaran. Video pembelajaran terkait dengan materi perubahan sosial budaya. Guru berharap agar kalian memperhatikan dengan baik, memperhatikan video pembelajaran dengan baik. Kemudian ada informasi yang kalian dapatkan dari itu kalian catat. Karena nanti sebentar di akhir ada evaluasi, kemudian ada pengerjaan dalam kelompok, lembar kerja peserta didik. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat beragam? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang, sampai keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pula kepada banyaknya terjadi demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan penggunaan alat-alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Kingsley Davis dalam Studiono Soekarno mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku manusia, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan rasa manusia. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lain. Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau perubahan sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Bagaimana bentuk perubahan sosial budaya? Mari kita ikuti pembahasan materi selanjutnya. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Dan yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama. Contohnya, kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian dari mulai berkembang bertani sampai masa perundingan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh perubahan sosial cepat adalah revolusi industri. Revolusi industri mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada juga perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan tersebut hanya dianggap oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya, perubahan pada gaya rambut dan gaya berbusana. Sementara perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.
ketiga, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan, dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan, misalnya pembangunan jalan. Pembangunan jalan direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau yang biasa disebut agent of change. Siapakah yang dapat dikategorikan sebagai agent of change? Bisa pemerintah, masyarakat, atau manusia. Sementara perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi atau banjir akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan teknologi tersebut menguntungkan petani karena memiliki tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah hilang. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Pertama, ada faktor internal, yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang berlangsung dalam masyarakat itu sendiri. Yang termasuk faktor internal, contohnya bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, terjadinya konflik, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Contohnya, perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya. Faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, contohnya kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, dan adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, serta adat istiadat. Manusia memiliki sifat dasar yang dinamis, yang berarti manusia selalu bergerak, berkembang, dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Ya, itu sekalian, tadi kalian sudah melihat penayangan video. Selanjutnya Pak Guru akan tampilkan gambar terkait dengan perubahan sosial budaya. Nah, ini gambar yang pertama. Kalian perhatikan secara baik gambar ini. Ini ada permainan zaman dulu dan permainan zaman sekarang. Yang di atas ini permainan zaman dulu. Pasti tahu, laki-laki pasti tahu. Ini apa ini? Kelereng. Ya, bermain kelereng. Kelereng. Tuh. Kemudian yang kedua ini perempuan pasti tahu. Perempuan laki-laki pasti tahu. Lompat tali. Di sini dia bilang apa? Yeye. Oh, kalau di sana itu pakai tali, kalau di sini biasa pakai karet. Saya ingat dulu ada teman yang main itu, kalau yang putar tali di sini dia mundur mungkin di kantor sana. Nah, kan biasa tidak ada pakai jingkal toh. Ini tinggi supaya lompat bisa lewat. Nah, dia tujuan dari permainan ini kan menyeberang tali. Oh, oke. Kemudian yang berikut ini gambar. Nah, main gici-gici. Biasa di kaki. Ada batu yang lu pakai untuk jadi kaki katanya toh. Ini permainan tradisional ya. Permainan di waktu dulu. Nah, sementara di bawah ini permainan yang masuk yang ada dalam masyarakat akibat pengaruh perubahan sosial budaya. Ini ada 3 anak yang main HP, main laptop. Kemudian di bawah ini ada main PS, kemudian ini ada main Free Fire kayaknya. Ini permainan zaman sekarang. Setelah melihat penayangan video kemudian gambar, kalian wajib
membuat rumusan masalah. Apakah sudah kalian membuat rumusan masalah? Sudah, Pak Guru. Iya. Kira-kira rumusan masalah yang pertama apa? Pengertian perubahan sosial budaya. Yang lain ada tidak? Ya, silakan dituliskan di depan. Oke, terima kasih kelompok 1, Feby. Berikut, ada yang lain? Rumusan masalah yang lain? Ada? Ya. Apa itu rumusan masalahnya? Suara besar. Ya, silakan dituliskan di depan. Rumusan masalah yang kedua. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, ciri-ciri perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, terima kasih Winda. Kemudian berikut, masih ada lagi rumusan masalah. Ya, silakan. Oke, terima kasih Safira. Ya, diperhatikan ya. Jadi ada apa? Dari setelah melihat video dan gambar tadi, rumusan masalah yang muncul dalam pembelajaran ini yang pertama itu pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang keempat, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Ini rumusan masalah yang muncul dari yang muncul dari penayangan video dan gambar tadi. Selanjutnya, ya karena Pak Guru melihat kalian sudah duduk di dalam kelompok, kelompoknya juga heterogen, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi untuk pembagian kelompok tetap seperti ini. Kemudian nanti sebentar Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian kerjakan. Jadi tadi sudah mendapatkan informasi dari video dan gambar. Nanti sebentar Pak Guru bagikan LKPD, kemudian nanti kalian kerjakan. Ada tugas di dalam LKPD tersebut, nanti kalian wajib untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Kemudian, sebentar, Pak Guru lupa bagikan LKPD. Ya, ini kelompok 1 kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, jadi kelompok tetap seperti ini.
sudah bagus, sudah heterogen, toh? Sudah apa? Ada perempuan, ada laki-laki, ada keterwakilan dua kelompok sudah ada. Kemudian LKPD sudah perlu bagikan. Jadi tugas kalian kerjakan soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Di dalam LKPD sudah ada sumber, ada uraian materi, kemudian ada link yang perlu buat di dalam situ. Kalian silakan mencari informasi terkait dengan tugas yang perlu berikan lewat link tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Diskusi di dalam kelompok, diskusi dalam kelompok, kemudian kalian kerjakan. Kalau tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Buku paket sudah ada, buku paket. Jadi selain mencari informasi dari buku paket, juga kalian mencari dari Google atau YouTube, terserah. Ada link yang sudah perlu bagikan di dalam LKPD, itu silakan kalian telusuri link tersebut. Itu ada informasi-informasi penting terkait dengan pembelajaran kita hari ini, terkait dengan pengerjaan tugas yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan dikerjakan ya. Ingat tugas nanti dicatat di dalam LKPD. Semua informasi yang kalian peroleh kemudian disesuaikan dengan tugas yang diberikan. Petunjuk pengerjaan ada di dalam LKPD, silakan dibaca baik kemudian dikerjakan. Iya, silakan. Ada link lagi, jadi nanti hasil itu dituangkan di dalam hasil diskusi kelompok. Ada link, silakan telusuri link yang ada di dalam LKPD itu. Ini ada linknya, silakan ditelusuri. Kemudian hasil itu nanti dituangkan di hasil diskusi kelompok. Ingat, diskusi dalam kelompok saling tanya jawab terkait dengan tugas yang diberikan. Ada petunjuk pengerjaan, ini ada link. Nanti silakan telusuri ini untuk mendapatkan informasi lebih lagi dari ini. Kemudian hasil yang kalian peroleh nanti dituangkan di dalam di hasil diskusi. Bisa toh? Ayo. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, silakan ditanyakan.
Nanti selain itu dicari juga di buku paket ya, di buku paket yang sudah ada di kalian. Diskusi dalam kelompok ya, sama-sama diskusi di berbagai informasi demi penyempurnaan tugas kalian. Ada link yang Pak Guru bagikan itu juga ada terkait dengan artikel yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Kalian silakan kunjungi link tersebut supaya mendapatkan informasi terkait dengan artikel-artikel yang dibutuhkan. Waktu kalian tinggal 5 menit. Diskusi. Diskusi dalam kelompok. Diskusi kelompok kemudian mencatat di LKPD sesuai petunjuk yang ada di slide ini. Ya, waktu kalian tinggal 3 menit. Ya, waktu kalian tinggal 2 menit.
Sudah? Belum? Sudah? Belum? Belum? Ya. 2 menit lagi ya. Ingat, mencatat di LKPD, ada lembar yang pengurus sudah siapkan, kalian catat di LKPD. Sudah? Sudah kelompok 1? Belum? Ya, sedikit lagi. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Ya, kelompok 1 dipercepat.
Iya. Sudah? Sudah kelompok 1? Belum? Ya, sedikit lagi. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Ya, kelompok 1 dipercepat. Ingatnya dicatat di dalam IKPD, lembar yang pengurus sudah siapkan hasil diskusi kelompok ya. Dituangkan di dalam ini.
Oke, sudah? Sudah? Kelompok 1, waktunya sudah selesai. Ayo cepat, waktunya sudah selesai. Sudah? Oke. Ya. Ya, setelah kalian berdiskusi dalam kelompok, kemudian tanya jawab dalam kelompok dalam hal mengerjakan LKPD, selanjutnya waktu kita untuk menyajikan hasil karya atau hasil tugas LKPD yang tadi. Jadi masing-masing kelompok nanti Pak Guru berikan kesempatan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa kan? Bisa? Ya, oke. Waktu yang pertama saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses atau sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, pelaku, dan hubungan sosial. Satu, tidak ada masyarakat yang berkembang. Dua, perubahan pada lembaga pemasyarakatan yang diikuti perubahan lembaga sosial lainnya. Tiga, terjadi disorganisasi yang bersifat sementara karena pada dalam prosesnya penyesuaian diri. Ada yang mau bertanya? Perubahan bentuk wilayah dan perubahan secara menyeluruh. Apakah perubahan bentuk wilayah berdampak pada bidang lain? Iya, berdampak pada bidang lain seperti di bidang ekonomi. Sekarang kalau mau berbelanja tidak harus ke pasar, tapi melalui aplikasi online sehingga belanja. Selain di bidang ekonomi, ada juga di bidang transportasi seperti zaman dulu masih berjalan kaki, sedangkan sekarang bisa menggunakan transportasi seperti motor, mobil, dan angkutan. Dan selain itu di bidang transportasi ada juga di bidang fashion. Tentu sangat berbeda gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana atau tradisional. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pakaian orang barat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Ya, selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Ya, lanjut. Nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, perubahan gambar atau evolusi merupakan perubahan yang bersifat satu, perubahan gambar atau evolusi merupakan perubahan
menanggapi atau bertanya? Apakah tawuran pelajar termasuk dalam perubahan sosial budaya? Tawuran antara pelajar merupakan representatif dari perubahan sosial budaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, tutup. Ya, berikan aplaus untuk semua. Ya, yang berikut kita akan persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini representasikan hasil diskusi kami. Maka penjaga dan penjaga sosial budaya. 1. Hubungannya interaksi dengan masyarakat lain. 2. Kesadaran bersikap tradisional. 3. Pendidikan rendah. 4. Tertumbuh pada budaya asing. 5. Kekuatan ideologi. 6. Kepentingan yang sama kuat. 7. Kehidupan masyarakat yang terasing. Ada yang bertanya? Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jelaskan upaya yang dilakukan untuk membatasi kita agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. 1. Meningkatkan kualitas SDM bangsa. 2. Memperkuat nasionalisme. 3. Berpegang teguh pada norma sosial, menjunjung nilai-nilai budaya bangsa. Demikian dari kami kelompok 3. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, demikianlah tadi presentasi dari setiap kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Sudah sangat baik kalian mempresentasikan, kemudian sangat baik kalian menanggapi atau menjawab pertanyaan yang muncul dari kelompok-kelompok lain. Sudah bagus. Ya, anak-anakku sekalian, setelah tadi kita melakukan pembelajaran, kemudian melakukan diskusi dalam kelompok dalam rangka pengisian LKPD yang tadi sudah kalian laksanakan. Setelah itu, kalian sudah mempresentasikan hasil analisis kalian, hasil diskusi kalian di depan. Setelah ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, dari pagi sampai dengan saat ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Ya, silakan. Adalah penyebaran menghambat perubahan sosial budaya, misalnya menggunakan dan pendekatan ideologi. Ya, benar. 100 bagus, Safira. Kemudian kesimpulan yang lain? Ada Bu. Ya. Itu bentuk perubahan sosial. Perubahan lambat evolusi merupakan perubahan yang memiliki waktu lama. Perubahan cepat dan evolusi. Perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dihadapi, perubahan yang tidak dihadapi, perubahan struktural. Perubahan sosial budaya cepat, lambat itu evolusi, cepat itu revolusi, itu ingat ya. Oke, kemudian kesimpulan yang lain masih ada? Ya, silakan, Vivi. Perubahan sosial budaya adalah Hari ini jadi perubahan sosial, perubahan
perubahan secara menyeluruh, perubahan yang terjadi setiap saat, dan perubahan itu jadi setiap masyarakat ini tidak bisa berhenti untuk berubah, setiap saat pasti berubah. Dengan penayangan video, gambar tadi kalian sudah lihat apa proses perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang guru. Ya, Aurora. Pak Guru, mengapa perubahan budaya lebih sulit terjadi daripada perubahan sosial? Oh iya, jadi perubahan budaya itu agak sulit daripada perubahan sosial. Sosial karena perubahan budaya kaitan dengan unsur masyarakat. Jadi yang sudah ada di dalam masyarakat itu untuk berubah itu agak sulit, butuh proses. Kenapa? Karena memang itu sudah tertanam sejak lahir hingga akhir hayatnya. Itu perubahan budaya. Kalau perubahan sosial itu mudah, cepat. Tapi kalau perubahan budaya itu butuh proses, butuh waktu yang panjang. Tidak mudah untuk melakukan perubahan budaya di dalam masyarakat. Kenapa? Karena budaya itu sudah dari awal. Toh? Mungkin ada lagi yang lain. Ya, Alif, silakan. Guru, kira-kira perubahan sosial budaya bisa terjadi atau tidak apabila masyarakat menutup diri? Oh, tidak bisa. Kalau masyarakat menutup diri, tidak bisa terjadi perubahan budaya. Harus masyarakat membuka diri. Kenapa suku-suku terasing yang tinggal di hutan-hutan itu mereka tidak kena dampak dari perubahan sosial karena mereka menutup diri, tidak ingin untuk orang lain masuk dalam kelompok mereka, tidak ingin untuk budaya yang baru masuk ke kelompok mereka. Contoh kalau di dalam Amazon itu ada suku Singu, tapi alhamdulillah memang sekarang sudah ada, tapi dulu itu mereka tidak tersentuh oleh budaya luar atau pengaruh dari luar, semacam suku kanibal, suku primitif, suku yang tinggal di pedalaman itu memang agak sulit untuk mengembangkan perubahan sosial budaya karena memang mereka masih tetap berpatokan pada gaya hidup atau budaya mereka. Jadi kalau masyarakat menutup diri susah, tidak bisa terjadi perubahan sosial budaya. Oke, masih ada lagi? Sudah tidak ada? Ya, selanjutnya kita evaluasi. Pak Guru akan berikan soal. Kalian tolong kerjakan waktu kalian kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ingat, kerja sendiri-sendiri ya, tidak boleh kerja sama. Ini bukan kerja kayak LKPD tadi, ini evaluasi. Jadi ini masing-masing orang mengerjakan. Ya. Oke, silakan kalian mengerjakan waktu kalian 5 menit, kemudian ini dikerjakan secara sendiri-sendiri, pribadi ya, tidak boleh kerja secara berkelompok, kerja sendiri-sendiri. Iya, silakan dikerjakan. Waktu kalian 5 menit, mulai dari sekarang. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh lontek ya.
Ya, waktu kalian 3 menit lagi. Ya, waktu kalian tinggal 1 menit. Ya, sudah. Semua sudah selesai? Sudah. Ya, kita akan kumpulkan ya. Ya. Ya, demikianlah evaluasi kita tadi. Pokok akan menilai hasil kerja kalian. Kemudian pembelajaran refleksi pembelajaran kita dari awal sampai dengan saat ini luar biasa. Maksudnya kalian aktif di dalam kelompok, ada kerjasama, diskusi, tanya jawab, kemudian sampai ke presentasi itu juga sudah bagus, luar biasa, semuanya sangat luar biasa. Guru memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena kalian mampu meningkatkan jawaban tugas yang guru sudah berikan. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita, sebentar, materi kita selanjutnya itu untuk pertemuan minggu besok itu kita akan mempelajari terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Ingat ya, globalisasi di bidang sosial budaya. Aku harapkan kenapa setelah ini kalian pulang nanti pelajari dari buku paket kalian, kemudian dari internet terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Untuk nanti pertemuan berikut itu kalian mampu untuk menjawab soal yang guru berikan. Oke, guru pikir pertemuan kita hari ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Ketua kelas Echa pimpin kita dalam doa penutup.
Ya, jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ica, silakan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini dari pagi hingga saat ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah tadi pembacaan doa dari ketua kelas. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kita pulang masing-masing ke rumahnya dalam keadaan lancar, tidak ada halangan atau hambatan yang mengganggu. Pak Guru kira pertemuan kita hari ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.